Halo semua, perkenalkan nama saya Rahel Audi Kapitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga saat ini, pendidikan Indonesia mengalami perubahan kurikulum. Tentu saja, kurikulum yang lahir sesuai dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan visi pendidikan nasional saat itu. Dari awal kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia telah menerapkan kurang lebih 12 kurikulum. Kurikulum pertama yang diterapkan di Indonesia yaitu kurikulum 1947, yaitu rencana pelajaran yang berfokus pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kurikulum di Indonesia terus berubah. Hingga saat ini, kurikulum yang diterapkan di Indonesia adalah kurikulum Merdeka yang berfokus pada merdeka belajar. Kurikulum ini lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kurikulum Merdeka menekankan pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, berpikir kritis, dan mandiri. Jika kita perhatikan, ternyata dari awal kemerdekaan hingga saat ini, kurikulum di Indonesia terus berubah, sehingga menimbulkan pertanyaan, mengapa kurikulum di Indonesia terus berubah? Banyak orang sering berkata, jika Menteri Pendidikan diganti, maka kurikulum pun ikut berubah. Dan hal ini membuat banyak orang menjadi salah paham dan menyalahkan pemerintah. Untuk itu, saya mau mengajak kita semua untuk tahu alasan sebenarnya mengapa kurikulum di Indonesia terus berubah dari waktu ke waktu. Alasan yang pertama adalah faktor politik dan ideologi. Pendidikan sering dipakai sebagai alat untuk membangun identitas nasional sesuai visi pemerintah yang berkuasa. Contohnya, kurikulum 1968 yang menekankan pembinaan Pancasila di tengah suasana pasca G30S atau PKI, dan pada masa Orde Baru, pendidikan diarahkan untuk stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Jadi, setiap pemerintah yang berkuasa ingin meninggalkan jejak ideologi lewat kurikulum. Alasan yang kedua yaitu faktor sosial dan budaya. Pendidikan haruslah menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya. Yang ketiga, kurikulum berubah karena adanya evaluasi terhadap kurikulum. Ketika suatu kurikulum dinilai kurang efektif, maka dibuatlah kurikulum yang baru. Yang keempat, kurikulum berubah karena perkembangan zaman dan teknologi. Pendidikan haruslah menyesuaikan dengan kebutuhan global. Pendidikan dianggap sebagai pabrik tenaga kerja yang harus menyiapkan siswa sesuai kebutuhan zaman. Contohnya kurikulum 1975 yang sangat detail dan sangat administratif karena waktu itu pemerintah sedang gencar terhadap pembangunan ekonomi sehingga membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan disiplin. Lalu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang menekankan kreativitas berpikir kritis dan kolaborasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja abad ke-21. Itulah 4 alasan mengapa kurikulum di Indonesia terus berubah dari waktu ke waktu. Setelah saya membaca tentang kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia, saya sangat terkesan dengan kurikulum K13 yang diluncurkan pada tahun 2013 oleh pemerintahan di era Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertujuan untuk menjawab tantangan abad ke-21, yaitu globalisasi, teknologi, serta penurunan kualitas generasi muda, yang memiliki filosofi pendidikan tidak hanya mengisi otak atau kognitif, tetapi harus membentuk manusia yang berkarakter, produktif, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Saya terkesan dengan kurikulum K13 karena kemampuan siswa tidak hanya diukur berdasarkan pengetahuan, tapi juga berdasarkan sikap, karakter, dan nilai moral. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Yang saya suka dari kurikulum ini adalah karakter, sikap, dan nilai moral diutamakan, lalu pengetahuan dan keterampilan menyusul. Jika karakter dan sikap seseorang buruk, padahal pengetahuannya luas, maka pengetahuan yang dimilikinya bisa digunakan secara sia-sia. Jika saya adalah seorang guru saat kurikulum K13 diterapkan, maka peran saya bukan hanya sebagai pemateri, tapi juga sebagai pembentuk karakter dan fasilitator belajar bagi siswa.
Saya akan belajar untuk menjadi teladan yang baik bagi mereka dan membimbing mereka agar memiliki nilai sikap yang baik yang muncul dari kebiasaan sehari-hari. Contohnya, membiasakan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Dan saya akan menilai siswa bukan hanya berdasarkan nilai pengetahuan mereka, tapi juga dari sikap dan dari proses pembelajaran.